Hari-hari yang kita lalui, kita kalau tidak bertambah kualitas, ya, tidak bertambah baik kita rugi. Hana muntah mahgot. Tak usahakan bu muntah mahgot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama amnan liman tamassaka bih wa silman liman itasama bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqibis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ila sadaqallahul azim. Hamba Allah sedang jamaah salat subuh rahimakumullah. Sebagaimana biasa dan terus menerus kita sebagai hamba Allah memperbanyak puji dan syukur hanyalah kepadanya. Karena sesungguhnya hidup kita ini adalah hidup di dalam nikmat Allah. Hudib kita nyonya naku hudib dalam kasih sayang Allah. Sebentar saja Allah mencabut nikmat, kita akan menjadi susah, menjadi sengsara. Beberapa detik saja tidak bisa bernafas. Nampak sekali dan terasa sekali bahwa nikmat Allah itu sangat penting. Maka oleh karena demikian, dari lubuk hati yang paling dalam masing-masing kita mengenang, kita menghayati betapa banyak nikmat, rahmat dan karunia Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kamu sekalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti ya tidak mampu untuk kita menghitungnya. Maka terus kita bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan anggota tubuh, dan juga bersyukur kalau perlu dengan sujud syukur. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Seakan-akan tidak terasa kita pada saat ini sudah berada di awal bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Kalau tidak silap kami, hari ini kalau bukan hari ketiga, hari keempat Rabiul Awal. Maka oleh demikian, terus menerus kita sebagai umatnya mengingat kepada Rasulullah sambil kita berselawat, dan juga kita mengenang bagaimana perjuangan beliau, dan juga kita mencontohi bagaimana hidup dan kehidupan beliau sekaligus ibadah-ibadah beliau, yang itu merupakan sumber tuntunan yang dijelaskan oleh para ulama, sehingga kita sampai pada saat ini berada di dalam tuntunan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Agung
Islamic Center Kota Lusmawe beserta seluruh stafnya, seluruh naibnya, demikian juga para khadim SMS. Khadim itu yang mengurus pelaksanaan SMS, syiar Muhibah Subuh, yang berhadir pada saat ini. Demikian juga Bapak dan Ibu sekalian, jamaah, gurai-gurai kaum mandum, tungku-tungku, para ustaz, dan tidak ketinggalan ibu-ibu di belakang, jamaah rahimakumullah. Sebenarnya saya subuh ini tidak ada materi, tidak ada pelajaran yang kita sampaikan, karena sudah 388 kali. Coba bayangkan, menyurung jakbe pesantren, kata mak kita mahali kaji tu belum, hai 8 tahun, dah hitung-hitung 8 tahun tak. Tuntang yang benar Pak Ustaz Isran, pajang mulai dong hitung-hitung ilung sampai ke 2011 2014 mulai SMS. Coba bayangkan, yang bijak sekolah ke tamat SMA 8 tahun, kakak le S le ke expert, itulah kira-kira. Jadi waktu itu sangat cepat berjalan, ya, sangat cepat berjalan. Dan sejalan dengan waktu ini, jamaah SMS sudah banyak juga kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok loh, nangangan yang akrab-akrab tat, sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, di belakang kita, di depan kita waktu salat. Coba kita kenang siapa, dan sambil kita berdoa semoga Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, ampun dosa orang yang mandum. Demikian juga yang sedang sakit, kita berdoa semoga sehat. Kita yang sedang sehat ini Allah berikan, walaupun kurang-kurang sehat, kita bersyukurlah, kita bersyukur. Kadang-kadang urun terbayang lun hana rezeki sagai leweknya, na urun ke menan lun hana rezeki sagai leweknya, sempit tak rezeki, padahal sehatnya rezeki. Banyak orang kadang-kadang terbayang rezeki itu uang, benda, padahal sehat itu rezeki. Dalam salat sampai beberapa kali kita minta supaya sehat. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Apa makna wa'afini itu? Sehat, afiatkanlah saya ya Allah. Kalau afiat lebih tinggi daripada sehat. Afiat itu lahir batin sehat. Tapi kalau sehat, kadang-kadang fisik sehat, hati tidak sehat. Kita baca kunut, Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait. Kalau sendiri, tunjukilah kami ya Allah sebagaimana Engkau telah menunjukkan orang-orang terdahulu, sebagaimana petunjuk yang telah Engkau berikan kepada orang dahulu. Wa'afini fiman afait, afiatkanlah aku ya Allah sebagaimana Engkau telah berikan afiat, sehat kepada orang sebelum kami, sebelum saya gitu. Wa'afina fiman afait, sehat, afiat. Jadi tidak ada materi yang lain, cuma kita hanya mengulang-ulang saja ini, mengulang-ulang pelaksanaan hari-hari. Coba kita camkan ya, bahwa ini semua akan lebih memperkaya khazanah diri kita dalam rangka terus menerus kita berusaha mentakarrubkan diri pada Allah, mendekatkan diri pada Allah.
Hari-hari yang kita lalui, kita kalau tidak bertambah kualitas, ya, tidak bertambah baik kita rugi. Hana muntah mahgot. Tak usahakan bumuntah mahgot. Bumuntah mahgot. Bumuntah taat lo. Dan tahu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Allah lihat itu sesungguhnya antara lain yang terbaik. Yang terbaik. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini oleh Allah. Allah lah yang menjadikan mati dan hidup. Dan Allah melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji kamu sekalian siapa yang paling bagus amal. Siapa yang paling enggak amal? Maka kalau beramal gitu beribadah begot tak usah, begot belagak tak. Begot. Ukuran bagus standarnya ilmu, pemahaman. Nah, itu standar bagus. Kita punya dasar beramal. Banyak luas sekali ilmu yang kita peroleh. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, luas sekali. Tidak boleh kita melihat sempit ilmu itu, luas sekali. Nah, itu standar bagus. Ada pedoman ilmu yang bersumber daripada beberapa sumber hukum yang tadi kita sebutkan. Yang kedua ikhlas. Ibadahnya ikhlas yang enggak ya. Kalau kita ikhlas beribadah bagus, diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak ikhlas, tak terima, ria. Karena Allah telah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka Allah perintahkan beribadah pada Allah kecuali ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Itu ikhlas, hati yang ikhlas. Tajak SMS ikhlas, tajak bagi PS ikhlas. Hana merasa berat, tidak merasa berat walaupun hujan, walaupun gelap, walaupun kebelanggu panyo, walaupun kebelanggu baru, walaupun kecotring. Nah, itu modal kedua, standarnya bagus, ikhlas. Yang ketiga, ada dampaknya, nah hasil daripada ibadah yang bagus itu ada hasil, membuat diri seorang berubah, tambah taat, yang salah ditinggalkan, yang baik ditingkatkan. Apalagi janji Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah itu. Jadi kalau bagus pelaksanaannya, setelah salat ada buahnya, ada hasilnya. Baik, tidak lagi terjerumus pada perbuatan keji dan mungkar. Nya manteng heboh manteng. Na ilmu ikhlas, na hasil. Nyan ka ahsanu amala. Kaget amalnya. Ya hana. Jadi kaum muslimin dan muslimat, hamba Allah, jamaah rahimakumullah, ini yang paling penting. Paling penting kita mengenang sambil kita merasakan Bapak Ibu sekalian. Tenang berada di masjid begini, Bapak sekalian, kita sangat bahagia, tenang. Hana hati urung kamalah masjid, hana tenang. Cina rasa masing-masing, na tenang, na bahagia. Dalam dente tenang dah dua warung kopi. Warung kopi meraya haba, miu hana raya haba. Ikelengan, putah hedat. Tapi tahe lah masjid anda sokun, karena tengah berzikir. Cina dua kedai kopi. Yang mungkin saya arti ke kedai SD 5 ni. Hana yang tahe dua kawannya. Kebansi murai-rai haba. Yang rai haba hanya mbong. Maka jika riuh, tempat yang paling riuh, pasar. Termasuk warung kopi. Di masjid ini tempat yang paling dang. Ada beberapa di masjid di Losmawe, orang yang hilang akal. Hilang akal.
Ijak hau lain han tenget. Diperubah rung mantap masjid tenget megerong-gerong. Patai pu bedah lesal pam bengai. Mainkan. Urung pungo. Urung pungo ke lah masjid tenget. Du urung pungo tenget. Ni ada ke urung pungo hana merasa je. Takun urung gadah hakai hampah ti padanya. Bu pungo tekun. Urung pungo ke lah masjid tenget. Semayang hana. Orang gila itu paling kebal dia. Makan apa saja enggak sakit. Kita kena ujin baca ke sakit. Itulah entah kenapa. Perlu diteliti itu. Entah kenapa. Enggak pakai baju. Entah apa-apa dimakan. Tapi tidur di masjid. Tengut. Tapi bedah bengeh. Jadi kalau kita orang yang cukup sempurna, waras, beribadah, tenang hati, masuk dalam masjid, tidak juga tenang, kalau bisa ganti hati lain saja. Maka disunatkan masuk masjid niat itikaf. Makna itikaf berlama-lama di masjid. Fokus, konsentrasi hati pada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah walam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakuna minal muhtadin. Orang yang mau memakmurkan masjid, orang beriman pada Allah, teringat hari akhir, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan tidak pernah takut kecuali takut pada Allah. Dan mereka mudah-mudahan akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang janji Allah. Surat Taubah. Maka oleh demikian kaum muslimin sambil kita berdiam itikaf ini, berzikir dan berdoa terus, merasa kebahagiaan. Dan yang paling tinggi nikmat dalam hidup ini adalah tenang batin. Yang paling tinggi nikmat dalam hidup ini adalah ketentraman jiwa. Bukan yang lain. Yang paling tinggi nikmat dalam hidup ini adalah kebahagiaan batin. Orang kampung gasin ibadatna sampai nak istilah sangking bahagia ke tiban dengku lewetnya bahagia. Ke mana tengut? Oh mu tengut, galau leh ka tengut. Ha. Man yan nang pengai bacut yan. Galau ge ka tengut ke apa? Nyanduk mangat tengut. Nak urang tengeh tengut. Ha jaro tidur. Pakiban toko ini, pakiban moto ini, ya Allah, punai puopeng malamnya puhana, ya Allah. Dia tiba meninggal. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghaniyun nafsi. Bukan yang dikatakan kaya itu kaya harta benda. Ada sesuatu. Walakinnal ghina ghaniyun nafsi. Yang dikatakan kaya itu kaya hati, kaya jiwa. Kaya ibadat, kaya iman, kaya ilmu, kaya hablum minallah, hablum minan nas. Walaupun yang sederhana tapi dituri oleh orang, bukan dituri karena kebanggaan, bukan, tapi karena kebaikan. Masjid dijamin oleh Rasulullah SAW, si barang kasau hati terpaut dengan masjid, insyaAllah akan menjadi salah satu orang yang mendapat perlindungan khusus di hari akhirat. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid mendapat perlindungan khusus hari akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya benar urang gada hakai dalam malam masjid tengut. Punya urang yang nak akai berwaras hana pernah tamang dalam masjid, nacang gada hakai. Nacang gada hakai. Orang yang waras biasa-biasa tapi enggak pernah mau masuk ke masjid, ada can dia menjadi orang stres. Kenapa? Karena tidak beribadah. Hana beribadah stres. Ibu-ibu saja Bu ya, ada pengalaman ibu-ibu kalau sedang tinggal salat Bu ya. Sedang halangan, tinggal salat, baca Al-Qur'an enggak boleh, salat enggak boleh, puasa enggak boleh. Banyak orang ibu-ibu yang melapor, saya stres Ustaz. Kenapa? Tidak boleh salat. Apalagi bulan ini sampai 7 hari saya tidak boleh salat.
Maka di satu sisi kualitas agama ibu-ibu itu kurang. Bukan kami bedakan, ya, ibu kalau kecuali ditutupi waktu lain. Tiap bulan ada tinggal salat. Waktu sedang hamil ibadahnya tidak maksimal, apalagi sudah hamil besar. Setelah melahirkan sampai berapa puluh hari tidak boleh salat sedang nifas. Walaupun ada ibu yang berkata, "Cuma kan salah lu." Memang sudah demikian. Dikala tidak ditutupi waktu lain, itu waktu yang kurang. Kecuali semua itu menjadi ibadah. Oh, sedang halangan tidak boleh sholat, jangan tinggal zikir. Ya, sedang hamil tidak maksimal beribadah, berat badan waktu berdiri. Jangan lupa berbanyak baca Al-Quran. Sedang nifas tidak suci, ingat pada Allah. Yang kalau dia jaga anemi tiap malam, itulah. Tetapi itu semua akan menjadi nilai pahala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah, ini barangkali untuk lebih menguatkan saja. Untuk lebih menguatkan kita yang sudah di masjid, akan terus teringat dengan masjid. Kalaupun waktu meninggal nanti dibawa jenazah, di mana salat? Di masjid. Di masjid mana? Islamic Center. Ingat hati orang, oh, paham. Bilang ya jamaah masjid. Tapi coba bayangkan, Anda pernah ya masjid? Darun tayang 4 semayang. Masjid. Nyambung. Maka ini merupakan sebuah penguatan. Maka saya tadi mengatakan bukan memberikan tausiah, bukan. Cuma sekedar mengingatkan. Di Lok Semawe, kalau hitung-hitung, 50 sah masjid. Ya Ustaz? 50 sah masjid. 50 sah bawah masjid. Bandar Sakti 15. Belang Mangat 11. Muara 2, Muara 1, Siplo. Siplo. 15, 11, Siplo. 50 sah. 50 sah. Katroh mandum syiar buat 50 sah masjidnya. Yang paling penuhnya sebagai evaluasi. Apakah sudah sampai SMS ke 51 masjid itu? Kita renung. Bandar Sakti 15 masjid. Apakah sudah semua? Kalau belum, mari menjadi sebuah agenda berikutnya. Tu rasa sang Belang Mangat hanat pro mandung. Jauh dah. Na urung kun baik kena jauh dah. Payah tajak boleh no. Tak salah. Tuan kadang-kadang nak ceramah subuh ke dia umat tang. Setengah pun aja. Tepun apa kerana watai bengah pun ada kenyan kosong. 15 Bandar Sakti, 13 Belang Mangat. Mana masjid yang paling jauh Belang Mangat? Ini barangkali sekedar untuk mengingatkan. Mio Galam sudah jalan 8 tahun, berarti masih ada yang kurang. Syiar. Muara 2 10 masjid. Coba kita bayangkan, datang madung Pak Ustaz di Dinas Syariah Islam. Muara 1 10 masjid. Coba direncanakan masjid yang paling jauh di Muara 1 mana, masjid yang paling jauh di Muara 2 mana, masjid yang paling jauh di Belang Mangat mana. Karena tuan ingat Roji. Waktu konflik safari Ramadan ke Belang Mangat itu naik motor Pak Faisal, mobil Rio, dikawal. Pergi dari jalan Belang Mangat, pulang lewat Bayu sana. Karena orang keamanan bilang tidak boleh pulang lewat jalan pergi. Kami dipandu, dipatroli ke sana, keluar lewat Bayu, masuk lewat Belang Mangat. Hampir semua masjid. Ini merupakan hal yang perlu kita evaluasi. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, mari kita berusaha. Itu namanya syiar. Makna syiar menerangi
menjelaskan, mendakwahkan syiar. Syiar penting. Syiar penting. Sampai Allah nak pegang, may yu'azzim sya'airallah innaha min taqwal qulub. May yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Al-Hajj ayat 82. Barang siapa yang membesarkan syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya orang itu adalah hati yang takwa. Allah pegang. Nah, kalimat syiar dalam Al-Quran, Al-Maidah awaina tentang syiar mengenai Masjidil Haram. Maka cocok sekali ini. Singkatan SMS dirubah menjadi sebuah singkatan yang paling indah. Syiar, muhibbah, subuh. Dari bahasa Inggris semua menjadi bahasa Arab. Short Message System, SMS. Merubah syiar, muhibbah, subuh. Sama dengan Pak Nasir selama ini. Kalau Isnin, hari Senin dibuatnya Isnen. Ada jadwal di Jami. Hari Selasa, As-Sulasa. Bagus. Kembalikan nama-nama bahasa Arab. Kalau tidak dialih fungsikan oleh orang lain, apa SMS? Susah melihat orang senang. Ya, kabrak lah. Orang senang katanya susah. Ya, dipeleset kepada hal yang negatif. Ada yang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Bandua bahaya. Tapi bagaimana juga SMS, senang melihat orang senang. Nah, dan susah merasa susah dikala kita melihat orang susah. Kita bantu. Nah, indah dan Tuhan pelajari SMS ke 8388. Lun jumlah tu nyo sang kata 8 tu nyo. Sabak si bulan per minggu, per SMS, si ton per 8 minggu, per 8 SMS, per 8 tekali menyo kalih pelu, le 88, menyo tekali 8 menteng, 8 ton, le 8 put. Le 8 put, cuba cina kali. Put 8 kali 8, le 8 put itu bit. Tapi menyokal le 8 tu kurang Jumaat subuh yang akan datang, pas subuh akan datang. Al-Mabrur. Oh ya. Yang kita mong ton tu kurang tang. Kita mong baru mulai kita mong. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Jadi syiar mari kita kembangkan, syiar haji syiar, umrah syiar, jamaah syiar, takbir malam hari raya syiar, talbiyah syiar, azan syiar. Azan syiar. Talbiyah syiar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berlinang air mata. Bacaan yang tinggi suara tapi tidak pernah lepas daripada sentuhan hati. Allahu Akbar azan. Yang lebih bergema lagi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, luar biasa. Dia pada fikir raya tengok. Lebih contoh. Kenapa? Karena ada yang masuk Islam, anak SMP masuk Islam karena dia mendengar takbir semenjak kelas 6 SD dari Medan. Bulan Tuhan mensyahadatkan di Istiqamah. Beberapa tahun yang lalu, waktu maju-majunya Arun. Bilang oleh BDI, Ustaz malam ini jangan ceramah dulu. Kita mensyahadatkan dulu ada seorang anak gadis yang lari dari Medan, meninggalkan Medan, ada keluarganya di Auri, Angkatan Udara. Dibawalah ke BDI Arun. Sejak kelas 6 dia sudah mendengar takbir, setiap dia mendengar takbir menangis. Menangis. Kapan? Saya rindu sekali dengan kalimat itu. Lari dia dari rumah. Orang India kulit putih. Majid Kaur namanya. Cukup ingat loh.
Siapa nama anak? Nah, diberikan namanya. Lari dia mencari saudara di sini. Saya mau mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan buat yang mensyahadatan diklik loh. Cukup besar pengaruhnya. Bagi orang yang memang nyambung di hati. Nyambung Islam sih. Seorang anak perempuan meninggalkan keluarganya yang kaya raya, seorang pengusaha di Medan hanya mencari sebuah kalimat yang paling dia rindukan. Masuk Islam. Akhirnya dia disekolahkan oleh BDI di Syamsud Duha. Berubah namanya Murni Islamiyati. Nama-nama udah disimpan sendiri. Nama saya ini Ustaz. Nama saya ini. Dan ucapan syahadatnya sudah fasih. Sudah belajar dia. Maka umumnya orang yang masuk Islam itu orang pandai-pandai. Urung yang hana permu Islamnya karena hana ilmu. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, karena waktu singkatannya. Kita mahluk? Ya. Yang kedua muhibbah. Syiar benar kita sebarkan kebaikan. Letak contoh-contoh syiar. Ya. Syiar mari kita pertahankannya. Kalau lapal-lapal, lapan dikurun. Yang kedua muhibbah. Muhibbah itu cinta, kasih sayang. Cukup besar pengaruhnya. Dan pernah ada yang membuat penelitian. Entah buat tesis, entah buat skripsi. Ada dari kalangan kampus meneliti bagaimana kok bisa bertahan syiar muhibbah subuh ini. Pada kalimat kedua muhibbah itu mengandung makna cinta, makna bersaudara, makna kasih sayang, makna kebersamaan. Ini kebersamaan. Hal-hal yang barangkali selama ini, sebelum ini terjadi beda-beda pendapat sedikit. Masalah-masalah furu'iyah. Apa yang terjadi selama ini? Tidak lagi jadi masalah. Bukankah ini sebuah keberhasilan? Dulu sebelumnya kadang-kadang, walaupun di semuanya tidak begitu terasa masalah ini. Tapi daerah lain cukup terasa. Terasa kelompok-kelompok. Tapi di semuanya mudah-mudahan bisa netral ini. Apalagi dengan muhibbah ini. Saling mencintai, saling menghargai. Walaupun beda-beda di segi furu'iyah dalam beribadah, kita tinggalkan. Yang penting beribadah. Utamakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu teguh kita. Wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai dengan masalah-masalah yang kadang-kadang bertambah lemah umat Islam ini. Terdapat dalam kalimat muhibbah. Muhibbah. Cinta. Kalimat cinta, hati. Ya, hasil. Tuan lu kalau nyopa kibang perkembangan SMS. Setelah syiar muhibbah, melahirkan muhibbah. Susah dapat apa urang dino. Susah dapat apa urang dino. Kok le alasan orang minggu lah haulun ja lu wampu bermacam-macam. Tapi karena muhibbah tadi sudah menyatu hati. Menyatu hati. Tidak hadir enggak enak. Anak mangat. Sigoh nak tajak anak mangat. Melentuang ke ulan yang Jumaat, subuh Sabtu, subuh Minggu nak jadual. Subuh Sabtu tembai masuk tembai tuan. Subuh Minggu di Menasah. Di Bandar Masin, siapa kamu dengar? Lentuan isi kepada katrib ka. Hanya kalau lelaki ini mana? Kan ada lemah. Tiga gad dapat lemah sih. Banyak katrib mana lemah. Undang lom gahnya dah jadual. Berarti alasan dah kebah apa lain. Muhibbah. Mari kita tanamkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Belum beriman, belum sempurna iman seseorang kalau dia belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Terbungkus dalam kalimat muhibbah. Indah dah, luar biasa. Nyo karunia Allah. Mungkin kita buhuna lagi kan. Yang biasa dah dengar rojehna titian muhibbah antara Malaysia dengan Indonesia. Nyanyi titian muhibbah le tonton badumnya tahun 90-an. Awak-awak yang lagu-lagunya titian muhibbah. Muhibbahnya bahasa Arab. Cinta, saudara, meninggalkan perbedaan yang kecil-kecil, menegakkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berbesar ya. Yang kecil mari kita
hilangkan yang besar-besar, mari kita kecilkan sehingga hilang. Yang terwujud adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Cukup raya saudara ni. Cukup raya pahala, cukup raya pahala. Kemudian yang terakhir sekali subuh. Guru tanya berkata imum benarnya imum subuh. Imum ayat subuh. Itu ayat subuh. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah olehmu salat semenjak tergelincir matahari sampai gelap malam. Ya zuhur, ya asar, ya maghrib, ya isya. Wa qur'anal fajr. Quran fajar yang kita yang tubuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Nyoduh tekalan nyo malaikat nyo penuh masjidnya. Penuh masjidnya. Wa qur'anal fajri kana mashhuda. Quran fajar salat subuh mashhuda, disaksikan. Pergantian malaikat siang dan malam adalah terjadi pada salat subuh, dan siang terganti menjadi malaikat malam setelah salat asar. Demikian bagus sistem yang telah Allah atur ya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai akhir hayat kita ya, tak usahakan sembahyang subuhnya berjamaah. Nilai paling tinggi salat 2 rakaat sebelumnya. Banyak orang tahu salat 2 rakaat qabliyah, salat sunat fajar nilainya sama dengan dunia bersama isinya. Tapi le urang haek dengku. Haek. Maka ilung sedai ilung ke mana? Urang carang tapi bangai. Hidup bangai lan carang. Carang mufhum sembayangnya letak pahala tapi bangai haek bubut. Kan betul ya? Hidup bangai lan carang. Dina urung tepu sembahyang jamaahnya 27 derajat. Gedepu carang. Elmena. Yang bubut. Bangai. Hiduplah bangai lan carang. Sangkira bangai bibi dah. Gedepu bahawa sembahyang regolong 2 rakaat regolong subuh. Balasan di dunia dan segala isinya. Ada bergabi. Cok kero ke? Ya tu dengar ke Allah lewat Nabi. Cok kero. Nak galak dah. Galak buat dengar. Letak fadilat-fadilatnya yang tabsyir menggembirakan. Gebi kegembiraan dalam beribadah. Kaum muslimin dan muslimat tentu rasa agak bacut. Jadi sebagai kesimpulan pertama sekali mari terus qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hati terpaut dengan masjid, menyatu dengan masjid. Arah Medan tajak teringat nyopat semalihu. Arah Banda Aceh tajak teringat nyopat semalihu. Truk Jakarta minta masjid pak semayang. Ya, mu'allaqun bil masajid, terpaut dengan masjid. Mioto masjid biar semayang bah hotel. Hotel anda jelas. Dia sosok nan. Mioto masjid, minta lepak masjid, semayang bah masjid. Nyo Jakarta betong Istiqlal. Palai menang silam. Nah nilai pahala. Bah hotel Sriwijaya yang to Istiqlal. Lingkuh saja masjid. Apabila ada kemuan, ada jalan. Dikalah anak kemuan, yang timbul alasan-alasan. Mu'allaqun bil masajid, mari kita wujudkan baik bangai. Kada depu bahawanya terpaut dengan masjid yang merupakan urung yang jaminan taman syurga. Gebi perlindungan oleh Allah. Kada depu, tak puput. Baik bangai. Kemudian yang ketiga, syiar muhibbah subuh kana mandum. Syiar, mari kita galakkan syiarnya. Han maju Islam tanpa syiar. Muhibbah persatuan. Sudah terangkul semua ini. Ini sebuah hal yang luar biasa dulu semua. Karena mungkin daerah lain. Subuh, waktu yang paling tinggi fadilatnya. Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Jamaah rahimakumullah, saya rasa demikian saja. Syuruk pun sudah tiba. Waktu syuruk sudah tiba. Sunat syuruk bagaikan ibadah haji dan umrah. Allah berikan pahala. Ya, itu fadilat juga. 6.15 hari ini syuruk.
Demikian lebih dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita Allah berikan sehat. Dikala kita kembali pada Allah, selamat iman, husnul khatimah. Hari-hari yang kita lalui senantiasa berada di dalam jalan Allah, mendapat ridha Allah. Dan nanti dikala kita kembali kepadanya, Allah terima kita sebagai hambanya dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.